Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di siang hari ini alhamdulillah ya, walaupun keberadaan sangat luar biasa, panas ya, panas mempesona. Alhamdulillah kita tetap semangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Sehubungan dengan ini, sahabat-sahabatku, di sini kami akan menjelaskan atau merangkai suatu kata-kata tentang suatu kesabaran. Memang kita ini hidup pasti melalui suatu ujian, rintangan, musibah, baik dari dirinya, musibah dari keluarganya, musibah lingkungannya, musibah bahkan kepada badannya sendiri atau kepada harta benda kita. Ya tentu kesabaran ini memang ujiannya, ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka dari itu, agar lebih semangat lagi untuk sabar dalam menghadapi segala bermacam hal, maka simak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to come back Abdullah Changnian. Don't forget like, comment, and subscribe. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada tujuh suatu keutamaan atau sesuatu yang menonjol dari segi kesabaran. Apa itu? Yang pertama ya, orang yang sabar mendapat suatu ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu orang tersebut menjadi manusia pilihan Allah. Menjadi pilihan Allah ini tidak mudah, kawan-kawanku. Menjadi suatu pilihan ini bukan merupakan hal yang mudah bagi umat manusia, apalagi pilihan Allah. Ketika sudah menjadi suatu pilihan Allah, maka tentu di dunia maupun di akhirat pun kita akan bahagia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, tentu dalam kesabaran ini ada suatu dampak mendapat ridho Allah. Nah, ini hal yang juga sama tidak mudah. Untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah sulit. Makanya orang bersabar itu ya juga tidak mudah, pasti sulit ya menahan kesabaran. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya ya, tidaklah seorang hamba menahan suatu yang lebih utama di sisi Allah melainkan menahan kemarahan. Ya tentu karena Allah. Maka nomor tiga, tentu orang yang bersabar itu adalah mendapat keselamatan pasti. Maka Nabi Muhammad SAW juga bersabda ya, sabar itu salah satu wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis, as-sabru wasiyatun min wasayallahu ta'ala fi ardihi, man hafidhaha naja wa man dayya'aha halak. Sehingga hadis tersebut, as-sabru wasiyatun min wasayallahu ta'ala, sabar ini sebenarnya adalah sebagian dari wasiat Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Man hafidhaha, siapa yang mampu untuk menjaga kesabaran itu, maka dia akan beruntung. Wa man dayya'aha, barang siapa yang menyia-nyiakan itu, tidak mampu menjaga suatu kesabaran, maka dia halak,
Halak artinya adalah celaka. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, tentu mendapatkan suatu derajat 700 derajat. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, "Lau kana sabruhu rajulan lakana rajulan karima." Seandainya sabar ini berbentuk manusia atau berbentuk seseorang laki-laki, maka dia akan menjadi seorang laki-laki yang paling utama dan yang paling sempurna. Yang nomor 5, tentu orang yang sabar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Nomor 6, mendapat pahala pasti. Orang yang sabar itu pasti mendapatkan pahala. Namun Nabi Muhammad SAW bersabda, sabar itu ada 4 ya. Terbagi jadi 4. Yang pertama, sabar dalam menjalani fardu. Fardu misalnya contoh zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, salat yang fardu. Sabar dalam menjalani suatu fardu ini juga merupakan suatu hal yang diterangkan di depan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Dan yang ketiga, sabar menghadapi gangguan manusia. Dan yang nomor 4, sabar di dalam kefakiran. Ini apa istilahnya, kita sabar dalam hal 4 ini, subhanallah ya, masuk pasti dalam suatu uraian yang di depan. Kemudian yang nomor 7, yang terakhir daripada keutamaan sabar tadi adalah diringankan timbangan. Di hari kiamat adalah suatu timbangan menimbang amal-amal kita. Menimbang amal kita. Nah tentu kalau di dunia itu sudah mempunyai sifat sabar, ketika ada musibah sabar, ada cobaan sabar, maka dia pun juga diringankan timbangannya sehingga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi bersabda, ketika sabar dalam menghadapi suatu musibah, baik dalam hartanya atau jiwanya, maka Allah Subhanahu wa taala malu untuk memberikan suatu timbangannya, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala malu untuk membentangkan suatu catatan amal di dunia. Subhanallah. Jadi sekali lagi, as-sabruh jamil. Orang yang sabar pasti indah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini kita semua harus menjalani suatu hal apapun dilalui dengan suatu kesabaran. Orang sabar pasti mendapatkan suatu apa yang dicita-citakan. Orang yang sabar pasti sampai kepada tujuan. Hadanallahu ayyakum bimanni ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.